Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali masuk dalam renungan harian edisi Jumat tanggal 9 April 2021. Saya akan bawakan bagi kita renungan harian hari ini dari kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 23. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 23 di bawah judul Mimpi Nebukadnezar. Saya mengambil tema hari ini dalam renungan firman Tuhan, yaitu dari Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 23 ini adalah memohon kasih sayang Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, permintaan raja yang aneh yang tidak dapat dipenuhi oleh orang-orang yang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim membuat Raja Nebukadnezar menjadi murka dan menitahkan untuk melenyapkan semua orang yang bijaksana di Babel. Termasuk di dalam cerita kita hari ini adalah Daniel dan kawan-kawannya. Permintaan raja ini cukup aneh karena ia meminta kepada orang-orang berilmu, ahli-ahli jampi, ahli sihir, para kasdim untuk menceritakan mimpinya sekaligus maknanya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mau menceritakan mimpi orang lain. Orang lain yang bermimpi, kita ceritakan mimpinya. Bagaimana kita tahu? Tetapi ya Raja Nebukadnezar dengan kerasnya ia mengatakan, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing." Pasal 2 ayat 5. Bayangkan Bapak Ibu, kita menceritakan mimpi orang lain. Lalu juga kita ceritakan atau jelaskan maknanya. Biasanya kalau orang mau menjelaskan tentang makna mimpinya, ya orang ceritakan mimpinya dulu, baru kita jelaskan. Waktu itu yang dipahami oleh para ahli jampi, ahli sihir, orang-orang berilmu, dan para kasdim yang ada di Babel. Nah, karena mereka tidak bisa menceritakan mimpinya, mimpi Raja Nebukadnezar, maka Raja kemudian menitahkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Pasal 2 ayat 12. Nah, hal tersebut didengar oleh Daniel, dan ia kemudian menemui Ariok, pemimpin pengawal raja yang sudah diperintahkan untuk melenyapkan, membunuh semua orang bijaksana. Daniel katakan, "Tolong kasih saya waktu. Saya akan menjelaskan, menceritakan mimpi raja itu sekaligus dengan maknanya." Maka Ariok pun mengizinkan Daniel untuk mempunyai waktu terlebih dahulu agar ia dapat mengetahui apa mimpi raja dan juga menjelaskannya. Maka Daniel kemudian memberitahukan kepada ketiga kawannya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria. Dan kemudian mereka memohon kasih sayang Allah, agar dengan kasih sayangnya Allah memberitahukan apa mimpi dari raja tersebut sekaligus dengan maknanya. Nah, mengapa Daniel memohon kasih sayang Allah? Yang pertama, bahwa Daniel sadar
mengetahui bahwa di dalam Allah, pada Allah ada pertolongan. Allah yang mampu menyingkapkan segala rahasia, melebihi segala hal yang diketahui oleh manusia. Maka kemudian Daniel dan kawan-kawannya memohon pertolongan Tuhan. Dan kita tahu bahwa mimpi raja kemudian disingkapkan oleh Allah, diberitahukan Allah kepada Daniel apa mimpi raja itu. Di dalam nas kita yang akan dibahas atau direnungkan oleh Ibu Pendeta pada besok hari, menceritakan tentang mimpi dari Raja Nebukadnezar adalah sebuah patung yang amat besar dan tinggi, yang di dalam bagian-bagian tubuhnya dari kepala, dari badan, dari kakinya itu berbeda-beda. Ada emas, ada besi, ada tanah liat, dan sebagainya. Itu disingkapkan oleh Tuhan. Nah, karena Tuhan sendiri menyingkapkannya, rahasia ini, mimpi yang dimimpikan oleh Nebukadnezar ini, maka akhirnya kita mengetahui dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa Daniel dapat menceritakannya mimpi tersebut kepada Nebukadnezar, Raja Babel, sekaligus kemudian dengan maknanya apa dari mana tersebut. Raja mendengar tentang hal tersebut dan ia tahu bahwa itulah mimpinya, dan Daniel menjelaskan tentang maknanya tersebut kepada dia. Akhirnya ia kemudian menganugerahkan Daniel dengan segala kekayaan, dan juga ia mempercayakan Daniel untuk menjadi kepala dari semua orang bijaksana di Babel. Juga kawan-kawan Daniel, atas permintaan Daniel, kemudian dijadikan untuk dapat memerintah wilayah-wilayah di Babel. Ayat 48 dan 49 dari pasal 2 ini. Saudara-saudara sekalian, bagian ini kita dapat belajar bahwa pertolongan kita hanya ada pada Allah. Dalam segala kehidupan, dalam segala ancaman yang sedang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawan dan segenap orang bijaksana di Babel, Daniel sadar bahwa pertolongan hanya ada pada Allah saja. Nah, yang kedua adalah pada Allah ada persekutuan orang percaya. Daniel yang dikenal dengan nama di Babel Belsazar, Hananya dengan Sadrak, Misael dengan Mesak, dan juga Azaria dengan Abednego. Mereka ini adalah suatu persekutuan orang percaya yang mempercayakan kasih sayang Allah dalam hidup mereka. Daniel dan ketiga kawannya memohon kasih sayang Allah, agar dalam peristiwa yang menakutkan, dalam sebuah ancaman besar oleh Raja Nebukadnezar untuk melenyapkan, membinasakan, membunuh orang-orang bijaksana di Babel, mereka mempunyai pertolongan yang kuat sebagaimana dalam bagian pertama tadi, yaitu di dalam Tuhan. Maka dalam persekutuan orang percaya ini, kita belajar bahwa mereka bersama-sama memohon pengasihan Tuhan, kasih sayang Allah. Persekutuan orang percaya menjadi sebuah kekuatan dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Satu pada masa kini, misalnya pada masa pandemi saat ini, persekutuan orang percaya untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, sehingga kehidupan persekutuan itu semakin kuat. Tantangan, ancaman COVID-19 pada masa kini tidak akan melunturkan kepercayaan iman kita, bahkan semakin mempererat, memperkuat persekutuan kita. Di persekutuan orang percaya sebagaimana yang digambarkan, yang dilakukan oleh Daniel dan ketiga kawannya, itu mengajarkan kepada kita untuk semakin memperkuat, mempererat persekutuan setiap orang-orang percaya, warga jemaat, kehidupan kebersamaan dalam persekutuan, menjadi saksi Tuhan bahwa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa mampu senantiasa menguatkan kita untuk menjalani dan menghadapi tantangan hidup ini. Jadi memohon kasih sayang Allah itu karena kita sadar bahwa hanya di dalam Allah ada pertolongan,
Dan yang kedua, bahwa pada Allah itu persekutuan orang percaya semakin kuat dan erat. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, terima kasih karena kebaikan Tuhan memampukan kami untuk senantiasa menyerahkan kehidupan kami dalam pertolongan Tuhan yang kuat. Di tengah berbagai macam pergumulan hidup, tantangan, ancaman yang dapat mendera kehidupan kami. Tetapi karena pertolongan Tuhan, kami dapat menghadapinya dan bahkan melewatinya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menuntun kami dengan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, salam sehat.